Taman tak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota atau hanya sebagai tempat berolahraga, taman juga dapat bermanfaat sebagai tempat pertemuan suatu komunitas. Ya, berikut keseruan komunitas baca-baca yang memanfaatkan taman sebagai perpustakaan. Sebagai ruang publik, taman tak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota. Taman juga berfungsi sebagai penyedia ruang bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya kegiatan dilakukan oleh komunitas baca-baca. Komunitas yang didirikan sejak September 2012 ini rutin melakukan pertemuan di taman untuk sekedar berbagi pengetahuan lewat buku. Setiap malam, komunitas buku-buku menggelar lapak perpustakaan sederhana dengan sejumlah buku. Dalam suasana santai, anggota komunitas buku-buku berkumpul, mulai dari berdiskusi hingga membaca puisi. Ya itu sebenarnya kan mau pintar kenapa mesti bayar, karena kita pengen berbagi di sini. Di ruang publik kan tidak ada sesuatu yang transaksional kayak membayar. Di sini kan tempat berkumpul di mana setiap orang di sini berinteraksi, berdiskusi. Itulah demokrasi itu sendiri sebenarnya. Menurut Edwan, dengan menggelar aktivitas di ruang terbuka seperti taman, komunitas baca-baca ini memperkenalkan budaya membaca kepada masyarakat sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ya sebenarnya komunitas baca-baca taman sini pengen mengenalkan, kita pengen menyebut bola lah. Kita menggelar buku, kita targetnya juga mengenalkan buku, bahwa buku itu tidak sesuatu, bukan monster itu sendiri, tidak menakutkan. Kita juga mengenalkan bahwa kita adalah ruang publik buat berkumpul sendiri. Memaksimalkan penggunaan ruang terbuka dinilai positif oleh arsitek landscape Nirwono Yoga. Menurutnya, pemanfaatan ruang terbuka untuk kegiatan positif dapat menurunkan angka kriminalitas di suatu daerah. Dengan keberadaannya taman-taman kota ini kan menjadi ruang-ruang publik, tempat warga berolahraga, berinteraksi sosial yang pada akhirnya juga akan memberikan manfaat apa? Tadi, angka kriminalitas turun, tawuran turun, bahkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat juga meningkat. Fungsi sosial dari penggunaan taman dapat meningkatkan komunikasi, interaksi, serta ruang rekreasi bagi masyarakat perkotaan. Tim Liputan, DAI TV. Ya, jelang Hari Raya Imlek, kue keranjang kerap diburu oleh para pembeli yang ingin merayakan Imlek. Ya, salah satu tempat yang menjadi buruan masyarakat adalah pabrik kue keranjang Nyonya Laos. Adalah produsen oleh-oleh khas Tangerang yang masih menggunakan pembungkus daun pisang. Mendekati perayaan Tahun Baru Imlek, pengrajin kue keranjang Tangerang menerima banyak pesanan, termasuk pengrajin kue keranjang di pabrik Nyonya Lau yang terletak di Kampung Sinar Galih, Tangerang. Kue keranjang dengan nama asli Nian Kau ini menjadi salah satu hidangan yang wajib diburu saat perayaan Imlek tiba. Sejak pukul 2 pagi, para pekerja sudah memproduksi kue keranjang untuk memenuhi pesanan. Pabrik kue keranjang Nyonya Lau sudah beroperasi sejak tahun 60-an. Dan hingga saat ini, kue keranjang Nyonya Lau masih terus dikenal karena pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan kayu bakar untuk pengukusan, daun pisang sebagai pembungkus, dan tepung ketan yang difermentasi selama 20 hari untuk menghasilkan tekstur yang kenyal pada kue keranjang. Selain itu, seluruh pengerjaannya pun masih dilakukan secara manual, dikerjakan oleh ibu-ibu di wilayah yang ada di sekitar Tangerang. Tidak heran jika kemudian kesatuan cita rasa kue keranjang mengundang pesanan dari berbagai daerah. Seperti halnya pembeli asal Surabaya dan Jakarta ini. Di setiap tahun jelang Imlek, mereka selalu membeli kue keranjang hasil produksi dari Nyonya Lau. Udah biasa lah, kadang setiap tahun gitu, setiap tahun selalu beli gitu. Ya buat Imlek doang gitu, Imlek langsung, kalau ini kan tradisional lah kalau Imlek. Semua pengen merasakan semua jenis sih, pengen merasakan semuanya. Paling favorit durian. Memang saya suka durian. Dari Surabaya. Nah, datang ke Tangerang tujuannya pengen merasakan dodol ini yang untuk oleh-oleh. Selain itu juga pengen jalan-jalan. Liburan. Harga yang ditawarkan satu kue keranjang adalah Rp40.000 hingga Rp70.000 per kilonya. Tahun ini, pabrik kue keranjang Nyonya Lau mampu meraup omset sebesar Rp100 juta per bulannya. Pesan saya ya kalau bisa saya kembangin terus ya. Selama ini saya lagi mau coba cempedak, dan cempedak udah mulai berjalan 2 tahun ini.
Sebuah perayaan lahir dan lestari dalam balutan budaya dan kepercayaan. Tradisi Imlek adalah satu dari ragam perayaan di tanah air yang terus dilestarikan oleh masyarakatnya. Wiwit Purnamasari, Gunadi, DAI TV. Ya, mendekati perayaan Imlek, banyak rumah produksi yang dibanjiri oleh pesanan. Hal ini membuat sebagian warga beralih profesi menjadi pembuat kue keranjang musiman. Setiap tahun pabrik kue keranjang Nyonya Lau yang terletak di kota Tangerang ini memperkerjakan 100 karyawan musiman untuk memenuhi pesanan. Para pekerja didominasi oleh kaum ibu yang tinggal di dekat pabrik Nyonya Lau untuk meraup berkah di perayaan Imlek. Seperti Supeni, warga kampung Paku Aji Tangerang yang sudah menjadi pekerja musiman selama 6 tahun. Menurutnya, bekerja sebagai pembuat kue keranjang dapat menambah sedikit penghasilan keluarga yang hanya seorang petani daun singkong. Setiap harinya Supeni mulai bekerja dari pukul 2 pagi hingga 4 sore dengan upah sebesar Rp65.000 di setiap 10 liter beras ketan yang berhasil ia tumbuk halus dan membungkus kue keranjang dengan daun pisang. Dia sebab kerjanya orangnya enak gitu, kerjanya mah. Cuman kalau di yang lain ibu nggak pada betah. Itu udah tradisinya kan kesini semua. Tadi teman ibu kemari semua gitu, teman-teman gitu. Senang kerja di sini. Iya. Alasan ibu mah udah nggak ada alasan lagi, emang kerjanya udah biasa tradisinya di sini. Dicabutnya dari sono kemari gitu. Banyak sih di yang lain dan emang teman pada kerjanya di sini semua. Meningkatnya pesanan kue keranjang membuat pabrik Nyonya Lau menambah kapasitas bahan bakunya. Seperti jelang Imlek tahun ini, bahan baku bertambah menjadi 10 ton beras ketan yang sebelumnya hanya menggunakan 5 ton saja. Tugas para pekerja pun sudah dibagi sesuai kebutuhan, seperti ibu-ibu ini. Memiliki tugas melakukan penumbukan beras ketan dan pembungkusan kue keranjang. Sedangkan untuk pekerja pria membuat adonan kue keranjang hingga pengukusan. Kita bahan baku ya kita sediain ya cukup banyak lah. Ya, beras ketan kita bisa sediain bisa 10 ton, kadang-kadang 8 ton. Biasanya sih dia udah tahu sendiri, tahun-tahun ya misalnya mau Imlek, menjelang Imlek, dia udah tahu nih Imlek tanggal sekian dia pasti datangnya sekian gitu. Dia udah tahu ya datang aja. Dengan penuh semangat, Supeni terus melakukan profesinya sebagai pembuat kue keranjang musiman, dengan harapan diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Wiwit Purnamasari, Gunadi, DAI TV. Musim perayaan Tahun Baru Imlek secara resmi dimulai di kawasan Pecinan, Singapura. Ya, sebanyak 2.668 buah lampion dinyalakan untuk menyambut Tahun Monyet. Semarak Tahun Baru Imlek telah dimulai di Singapura. Bertempat di Jalan New Bridge dan Eu Tong Sen, pemerintah Singapura meresmikan pembukaan perayaan Tahun Baru Imlek dengan parade lampion. Pertunjukan lengkap dengan dekorasi jalanan serba merah. Pada pembukaan, masyarakat menyalakan 2.668 lampion. Kemudian disusul dengan pertunjukan akrobatik seniman asal Tiongkok dan Malaysia. Karya pertunjukan ini mengisahkan dongeng Tiongkok terkenal Journey to the West dan dipercantik dengan penataan musik dan lampu LED yang atraktif. Parade lampion juga mengubah wajah kawasan Pecinan Singapura menjadi kebun yang memikat, syarat dengan monyet-monyet lucu dan pohon persik yang melambangkan sukacita, umur panjang, dan kemakmuran. Seluruh dekorasi jalanan yang tampil dalam rupa monyet, persik, bunga musim semi, dan koin emas zodiak dirancang oleh para mahasiswa senior dari Universitas Teknologi dan Desain Singapura dan dibuat oleh para perajin dari kota Zigong, Provinsi Sichuan, Tiongkok. 今天就是跟我的父母亲一起来看亮灯仪式，就趁着这个佳节有放鞭炮有烟花，就很少小孩子很少看见，就觉得很热闹啊。 Perayaan Tahun Baru Tiongkok di kawasan Pecinan, Singapura menjadi sebuah festival yang banyak dinanti-nanti warga, serta menampilkan kekayaan budaya Singapura yang multikultural. Sesuai dengan tema yang diusung, warga Singapura berharap agar tahun ini merupakan tahun kemakmuran dan kesuksesan. Berlangsung hingga 8 Maret 2016, pengunjung dapat menikmati serangkaian kegiatan seperti upacara kompetisi Lion Dance Internasional ke-9, bazar, karnaval, event berjalan kaki menelusuri kawasan Pecinan Singapura, serta perayaan detik-detik menyongsong Tahun Monyet. Ya, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia.
Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @dae_tv dan @haloindo.tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.